Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabarnya di hari yang cerah ini ya? Sebetulnya agak-agak mendung sih. Oke, hari ini kita mau satmori ya. Kita satmori setelah ya berapa pekan ya kita libur dulu karena dengan berbagai kesibukan seperti itu kan. Nah, rencananya sekarang mau sambil cari barang sih, cari sesuatu begitu kan. Oke, mudah-mudahan sobat semua yang hari ini melihat video saya selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kayaknya kita sekalian jalan aja ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang motovlog ya, begitu. Seputar motovlog, apa sih motovlog itu gitu kan. Lalu bagaimana kalau sobat ingin menjadi seorang motovlogger gitu, apa saja yang harus disiapkan. Nah, hari ini kita akan bahas. Sebetulnya tema ini rencananya mau jadi video kedua saya begitu kan. Tapi waktu itu keselip ya sama berita yang sedang hangat, yaitu kecelakaan tol Jombang itu, seperti itu kan. Ya, ini ada mobil dulu yang mau keluar. Oke, kita lanjut. Oke, jadi akhirnya baru sekarang deh begitu kan, kita membahas tema motovlognya seperti itu. Nah, mungkin kita dari pengertian dulu mungkin ya. Apa sih motovlog itu gitu kan? Ya mungkin banyak juga yang sudah tahu, tapi mungkin hanya secara umum gitu kan. Nah, untuk motovlog sendiri itu terdiri dari dua kata ya, moto dan vlog begitu kan. Nah, moto itu mungkin sobat juga kalau di kampung-kampung mungkin suka dengar gitu kan ya, tetangga lagi lewat, badai ke mana Kang? Iya, badai moto heula ka Palih Kidul. Eta mah bahasa Sunda. Oh iya, itu bahasa Sunda ya. Kayak kita jalan kanan aja agar ke jalan raya. Nah, jadi ya moto itu motor ya. Artinya apa? Ya kalau sobat mau bikin motovlog ya naiknya motor gitu kan, jangan naik unta gitu. Jadi itu kata yang pertama moto gitu kan. Nah, yang kedua apa? Vlog gitu kan. Nah, vlog itu ya kalau secara sederhananya sobat semua ya ngobrol-ngobrol di depan kamera. Nah, itu vlog gitu kan. Nah, sebetulnya vlog itu ada kepanjangannya lagi. Vlog itu video blog gitu kan. Nah, dulu kan zaman-zamannya saya masih SMA itu atau MTS gitu ya. Nah, itu MTS dan Madrasah Aliyah itu blog itu masih ramai ya, blog. Dan itu blognya itu kan
tulisan ya, blog itu lebih kepada teks gitu, sehingga ya mungkin seiring perkembangan zaman orang-orang juga mungkin lebih nyaman melihat sesuatu yang visual ya. Kalau teks kan kita harus baca gitu. Nah akhirnya beralih lah gitu kan, menjadi blog itu menjadi dalam bentuk video. Akhirnya ya muncullah vlog. Nah, vlognya waktu itu mungkin tidak di atas motor. Nah yang namanya manusia kan, wah mantap. Berbuat rusuh. Nani? Omae wa mou shindeiru. Seperti itu sobat semua. Nah lalu bagaimana sih begitu kan kalau sobat semua ingin menjadi seorang motovlogger, alat apa saja yang harus disiapkan? Nah itu ada beberapa ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan di awal ya, motor jangan unta naiknya, gitu kan? Artinya harus ada motor begitu kan, kendaraan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu motor kan untuk dikendarai. Nah sementara motovlog itu kan vlog ya, artinya kita butuh visual. Nah tentu kita butuh yang namanya kamera ya. Itu kegedean. Tolong jangan Kamera, ya. bikin saya emosi lah. Oh bukan yang begitu ya kameranya, oke. Kegedean ya sobat semua ternyata. Oke yang seperti ini ya kameranya. Nah untuk kameranya itu ya banyak ya. Nanti mungkin kita bahasnya di part 2. Jadi untuk tema motovlog ini kita akan bagi menjadi 2 part ya, menjadi 2 part karena cukup panjang pembahasannya. Jadi untuk yang tema sekarang itu kita lebih kepada bagaimana menjadi seorang motovlog. Jadi secara umum gitu kan, bukan membahas bagaimana menjadi seorang motovlogger yang ideal gitu kan. Jadi ini masih secara umum. Oke. Tadi kamera sudah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tentu kan untuk kamera tersebut membutuhkan tempat ya, tempat untuk menempelkan, entah itu di helm atau di motornya itu sendiri. Nah jadi ya tentu kita butuh mounting ya. Nah mounting itu yang seperti ini sobat semua ya, itu mounting. Untuk bahannya saya belum tahu sih apakah ada yang, mungkin kalau yang premium ada ya yang bahannya dari entah alloy atau aluminium, tapi selama saya beli saya dapatnya yang plastik terus gitu. Malah satu sudah patah gitu ya sobat semua. Nah itu yang kedua ya. Oh ketiga ya, tadi motor, lalu kamera, terus mountingnya juga. Nah untuk menempelkan kamera dengan mountingnya tadi kan sudah dibahas ya, ada bisa di motor, dan tentu juga yang paling ideal, yang paling banyak sih di helm ya, menempelkannya itu karena itu mewakili mata sobat semua sebagai penonton gitu ya, ketika ditempelnya di helm seolah-olah sobat sendiri yang mengendarai motor itu. Nah artinya ya kita butuh helm juga gitu kan, ya kali nempel kamera di jidat gitu kan. Selain resiko ditilang juga begitu kan, kalau tanpa helm ya wajib lah ketika kita berkendara, mau sedang motovlog ataupun tidak ya helm itu wajib gitu ya. Apalagi kalau mau motovlog ya gitu, tadi kan kita butuh tempat untuk menempel kamera kita begitu kan. Oke, oh ini cuacanya ini sejuk sekali sobat ya. Entah ini sampai sore bakal cerah atau seperti kemarin. Kemarin juga hujannya lumayan gitu kan di sore hari. Mudah-mudahan sih
cerah sampai sore. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya tadi helm sudah. Nah, tadi kan kamera itu untuk visual ya. Tentu bosan juga gitu kan kalau hanya melihat visual tanpa ada narasi atau obrolan selama di jalan itu kan. Nah, untuk tentunya kita juga butuh mempersiapkan obrolan begitu kan. Ya, bicaralah apapun gitu ya yang ingin sobat sampaikan ke penonton sobat semua begitu kan. Jadi obrolan itu ya hal yang wajib juga gitu kan. Masa iya mau liatin jalan terus gitu kan yang nonton. Jadi harus ada obrolan juga. Nah, itu termasuk yang disiapkan ya, memang bukan aksesoris sih, tapi termasuk hal wajib yang disiapkan untuk ketika sobat semua mau membuat sebuah motovlog gitu. Nah, untuk menangkap obrolan tersebut begitu kan, tentunya butuh sarana ya untuk mengcapture suara sobat semua, untuk merecordnya. Artinya di sana kita butuh mikrofon begitu kan. Nah ya, jadi mikrofon itu termasuk hal yang wajib juga gitu. Nah, mikrofonnya sebetulnya bisa langsung dari kamera juga ya. Ada beberapa mungkin kamera yang bisa langsung menangkap rekaman suara kita. Nah, tapi biasanya kamera kan kita simpan di luar tuh. Nah, biasanya kalau langsung dari kamera seperti itu agak lumayan suara anginnya sobat semua ya. Agak lumayan suara anginnya. Ya, akhirnya nanti si penonton itu kurang nyaman begitu kan. Suaranya jadi banyak noise begitu. Nah, jadi rekomendasinya gunakan mikrofon eksternal begitu kan. Nah, mikrofon eksternal banyak ya, nanti kita bahas di part 2. Mikrofon eksternal seperti apa sih gitu kan yang ideal untuk motovlog. Nah, tadi mikrofon sudah, obrolan dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting itu rute ya. Rute itu ya mungkin penting gak penting ya. Kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah megang kawasan situ, sudah terbiasa dengan kawasan sendiri ya, rute mungkin bisa mengalir saja kemanapun. Selama jalan terlihat ya ke situ sobat menuju gitu kan, menuju motovlognya. Nah, tapi alangkah baiknya sih kita tentukan gitu ya, kalau misalkan motovlognya wilayahnya itu tidak terlalu sobat kenal gitu. Jadi bisa jadi survei dulu dan sebagainya gitu kan. Dan kalau ditentukan itu agar penonton juga tidak bosan begitu kan, ketika menonton kok ini kesini lagi gitu kan, muter-muter aja. Ya, jadi ya tentukanlah rutenya agar Allahu Akbar, motornya Matic, knalpotnya luar biasa bising ya. Jadi rute juga boleh sobat tentukan ya. Kalau saya sih biasanya begitu gitu, sudah direncanakan mau kemana nih untuk rutenya gitu. Termasuk hari ini ya kalian ada sesuatu yang dibeli sih, seperti itu. Nah, itu sobat semua untuk part 1 ya, motovlog kita. Jadi
secara umum sih seperti itu. Kalau sobat semua ingin membuat motovlog begitu kan, peralatan atau gear standarnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang idealnya itu nanti panjang lagi pembahasannya begitu kan. Jadi untuk video sekarang, motovlog sekarang mungkin pembahasannya seperti itu dulu ya sobat semua. Jangan bosan-bosan menonton video saya. Ya, kita cuci mata bareng lah begitu kan. Setelah berpekan-pekan kita menjalani rutinitas, ya kita luangkan waktu juga untuk refresh gitu kan ya, karena kita juga bukan mesin gitu kan, butuh refresh, butuh istirahat begitu. Jadi kita sama-sama refreshingnya, saya di jalan, sobat di layar monitornya masing-masing atau di handphonenya masing-masing gitu kan. Oke, jangan lupa juga ya dijaga kesehatannya untuk sekarang, apalagi varian Omicron katanya sudah mulai masuk ya ke Indonesia ya. Entahlah sampai kapan begitu kan ini wabah virus ini. Yang bisa kita lakukan hanya menjaga diri masing-masing dan keluarga serta semua rekan-rekan yang kita cintai tentunya. Dan tak lupa berdoa begitu kan. Ya, intinya usaha, doa, nanti kan selebihnya kita serahkan saja kepada Allah begitu. Oke, mungkin itu dulu ya sobat semua untuk motovlog kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.